Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa RMC Podcast. Udah lama kita nggak ketemu. Saat ini kita hadir dalam kesempatan yang sangat sempit. Hadir di hadapan kita seorang laki-laki yang fenomenal. Bahkan idola para mama. Dia adalah Bung Alwi Al-Qadri, anggota DPRD dari fraksi Golkar, Ketua Komisi 3. Mungkin kita langsung saja pemirsa. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabarnya wabarakatuh. Bang Alwi? Sehat Alhamdulillah, selalu? Wah, baik. luar biasa. Bang Alwi, silakan disapa-sapa dulu pemirsa sore Halo. hari ini. Saya alhamdulillah diundang oleh RMC seperti disampaikan Bung Weli. Bung Weli bahwasannya saya saat ini adalah salah satu anggota DPRD yang juga sekarang dipercaya teman-teman menjabat selaku Ketua Komisi 3. Oke pemirsa, akan kita korek lebih dalam lagi nih Bung Alwi ini. Bung Alwi, saya melihat dulunya Bung Alwi ini seorang pengusaha sukses ya di bidang perkapalan maupun di migas. Apa sih kiat-kiat Bung Alwi ingin maju menjadi konsultasi di politik? Dulunya kan pengusaha. Oh iya. Terima kasih Bung Weli. Siap. Ini pertanyaan yang menarik ini. Sebenarnya secara langsung tidak sengaja juga langsung ikut terjun politik karena memang background saya, latar belakang saya adalah penjual minyak lah bahasanya. Saya Penjual mempunyai minyak itu maksudnya minyak eceran atau minyak yang Saya gimana? kebetulan mempunyai ada 3 unit kapal. Oh, Ada luar 3 biasa. unit kapal 3 unit yang kapal. memuat solar, biasa ngantar-ngantar ke perusahaan-perusahaan atau ke kapal sampai ke laut. Itu dulu memang awal karir saya di bidang minyak. Saya dulu lebih banyak itu di daerah Samarinda. Oh, di Samarinda dibanding Balikpapan ya? Ya, pada saat itu Samarinda ya? dan ke Balikpapan sampai ngantar ke Muara-Muara, Muara Berau, Muara Jawa. Dan secara tidak sengaja juga saya ditawarin oleh Pak Wali Kota waktu itu selaku ketua partai Golkar. Oke. Oh, sempat ditawarin sama Pak Wali sempat Kota ya? ditawarin. Ini sebelum berpolitik ya, masih Sebelum pengusaha politik, ya? saya masih berkecimpung di dunia perminyakan, oke. usaha. Ditawarin, saya lama berpikir. Oke. Dikarenakan saya nggak ada background Berpolitik? berpolitik. Buta lah ya, buta tentang politik Sama ya? sekali nggak ngerti. Saya komunikasi dengan istri. Oke. Istri pun sebenarnya rada kurang setuju. Agak kurang setuju ya? Rada kurang setuju. Dia kenapa dia kurang setuju? Apakah istri tahu bahwasanya nanti sosok anggota dewan itu Seperti sering apa? belusukan, sering keluar-keluar atau bagaimana? Ya mungkin pada dasarnya mungkin dia takut saya terlalu banyak sering keluar daerah. Mungkin karena dia Mungkin itu ya, dengar ya. lebih banyak sering keluar daerah daripada di rumah. Sedangkan kalau pengusaha kan berbeda, kita lebih banyak lebih banyak di punya keluarga ya? waktu untuk keluarga. Oke. Nah, seiring dengan waktu saya kebetulan pada saat itu umroh. Ya saya coba mencari petunjuk. ditawarin sama Pak Wali, Saya mencari langsung. petunjuk. Saya pas saat itu juga umroh. Minta petunjuk sama yang di atas. Alhamdulillah saya mengambil kesimpulan atau mengambil keputusan ini ya untuk bisa maju 2019 kemarin. 2019 kemarin. Bung Dan Alwi, ya, dari sosok pengusaha lalu menjadi politikus calon di 2019 alhamdulillah terpilih. Bung Alwi kalau kita lihat sejarah ini kan menjadi anggota dewan itu kan harus punya pendidikan nih kan. Coba diceritakan secara singkat saja sekolahnya Bung Alwi di mana sih? kenapa? SD, SMP, SMA, bahkan apakah sudah kuliah atau gimana? Saya alhamdulillah SD di Balikpapan Barat, Oke. tepatnya SD 017. SD 017. Sama dengan Pak Wali, Oh, SD luar 17, biasa. terus SMP-nya pun saya di MTSN Rapak. Oh, MTS Bersama ya, sekolah juga, agama ya. Ya, sekolah agama. Karena orang tua itu kan dulu orang tua kami itu taunya kalau masuk SMP itu harus sekolah agama. Pendidikan agama. Pendidikan Diutamakan. agama. Diutamakan Luar agama. biasa. Orang tua kami mengajarkan seperti itu. Terus SMA-nya saya ke Samarinda. Oh, Masuk Hijrah Samarinda ya. Hijrah Samarinda. SMA 8 lanjut kuliah di Unmul. Kebetulan ambil jurusan agronomi. Bung Alwi
sekolahnya SD di Balikpapan Barat, SMP-nya MTS ya. Rapak. Lalu juga ke Samarinda. Dulunya pengusaha pemirsa, menjadi politikus. Kira-kira Bung Alwi ya, kiat-kiat Anda semenjak Anda dilantik di 2019 kalau tidak saya, itu apa sih yang sudah Anda lakukan? Oh, Kan Anda kan ketua Komisi 3 nih. Iya. Nah, apa nih supaya pemirsa ini lebih tahu lebih dalam ya. Kira-kira apa sih sosok Bung Alwi ini yang sudah menjadi ketua Komisi 3 loh, pembangunan loh pemirsa. Kita langsung korek apa sih maksudnya? Jadi begini. Sebenarnya perlu diketahui juga bahwasannya anggota DPR itu bukan sekiannya untuk memutuskan, tapi lebih kami ini ke Bukan pengawasan, mengambil kebijakan ya? pengambil kebijakan. Tapi kita ini lebih condong ke pengawasan. Tapi kami memang ya disumpah waktu menjadi anggota DPR. Sumpah jabatan lah ya? Sumpah jabatan. Harus betul-betul karena kebetulan kami ada namanya reses. Anggota dewan itu ada reses yang datang ke dapilnya untuk menyerap aspirasi. Biasanya kalau kita sebut itu jaring asmara ya, menjaring aspirasi jaring masyarakat aspirasi di dapilnya. Di dapilnya. Bang Alwi dari dapil Balikpapan Barat. Alhamdulillah beberapa usulan masyarakat mungkin kita bisa ada jejak rekam saya bahwasannya apa yang kita sudah lakukan di Balikpapan Barat alhamdulillah. Termasuk kemarin salah satunya sempat viral. Apalagi nih viral-viral ini sekarang lagi musim Sempat viral. viral Kan? kemarin adalah pengerjaan jalan Walter Monginsidi. Itu ada drainase katanya ternyata bukan hanya hati yang tidak ketemu. Ternyata drainase aja sempat tidak ketemu. Jadi itu bukan sempat hanya viral. hati dan cinta yang tidak ketemu ya. Tapi sempat Drainase ada pun bisa drainase pun tidak bersimpangan ketemu. ya. Nah, itu ada di Walter Monginsidi sempat rame, sempat kok ada pengerjaan. Nah, itu alhamdulillah jalan di sana itu sangat rusak. Sangat rusak. Sangat rusak. Baru Ulu ya? Di Baru Ulu. Sempat ada beberapa sebelum itu dikerjakan banyak sekali masyarakat sana menyampaikan kepada salah satunya kepada anggota dewan, mana anggota dewan kok ini jalan rusak kok diam aja. Tapi begitu kami kerjakan juga sempat diributin. Tapi alhamdulillah saat ini sudah sangat mulus. Banyak jalan. rintangan lah ya Bang Alwi Banyak ya. rintangan dari awal. Istilahnya untuk demi Itu. kemaslahatan umat ini tidak saja sebuah tepukan tangan ya, bahkan cacian maki. Itu, tapi bisa dilihat hasilnya ya Bang Alwi ya. Itu salah satunya. Yang kedua, saya ada program andalan saya khususnya di daerah Baru Tengah. Ada program andalan, Ya, program andalan itu di Baru Tengah yang biasanya kami sebut tuh gang api. Gang api, dulu kan ngomong-ngomongnya rapat-rapat ya, Gang api, di sana kan tahun 86 kalau tidak salah pernah terjadi kebakaran. 86 kebakaran. Dan Baru Tengah itu habis daerah pesisir laut. Akhirnya ditata rapi, tidak boleh dibangun. Ada beberapa spot-spot di setiap RT, ada 3, ada 4, ada 5 yang tidak boleh dibangun untuk apabila terjadi kebakaran itu tidak habis. Jadi ada pemutus ya? Ada pemutus. Gitu. Ada pemutus. Jadi apabila terjadi kebakaran tidak habis sekali. Tidak habis gitu ya? satu kampung karena tahun 86 kalau tidak salah ya. Tahun 86 itu rumah di sana itu rapat-rapat dan habis. Habis. Kita bisa lihat sampai sekarang ya. Dari Telagames sampai kalau tidak salah sampai ke Gunung Meriah kalau nggak salah itu. Sampai ke gunung dan sampai di Masjid Alula. Dan saking luasnya ya. Saking luasnya dan rumah sana itu rapat-rapat. Nah, sekarang ditata pemerintah ada spot-spot gang api supaya apabila terjadi kebakaran itu tidak habis, tidak meluas. Dan itu terbukti 2012 terjadi kebakaran. Ada lagi bencana kebakaran. Ada kebakaran dan alhamdulillah gara-gara gang api itu tidak habis. Cuma 6 rumah kalau tidak salah. Luar biasa. Itu saya cukup terima kasih sama pemerintah yang sudah mempunyai pemikiran bahwasanya harus menyambut dan itu supaya gang api tidak dibangun. Nah, pada saat ini sebelum saya masuk jadi anggota dewan, ternyata gang api itu dibangun oleh masyarakat, dibangun liar. Jadi gang api yang dulunya ini untuk fasilitas perumahan supaya tidak lain. Gang api itu dibangun untuk dikosongkan. Itu dikosongkan supaya untuk pemutus api tidak meluas. Tetapi seiring dengan waktu banyak yang membangun dan tidak ada penuguran.
Dan tidak ada peneguran dari Padahal pihak. ini untuk kemaslahatan umat Padahal ya. ini untuk antisipasi buat terjadi kebakaran. Oke. Banyak yang bangun jadi rumah, bangun Tempat usaha usaha, jualan. Ternyata iya. banyak sekali. Nah, saya kemarin sempat berpikir ini seperti apa mengatasinya karena karena daerah masyarakat Kampung Baru ini agak sedikit lain daripada yang lain. Alhamdulillah kami menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa ini akan kita bangun taman bermain. Taman bermain ya untuk juga mereka untuk kebutuhan anak-anak. Banyak keuntungannya banyak. Pertama, kita juga sering rawan kecelakaan atau anak-anak jatuh ke laut. Hampir setiap tahun anak-anak itu ada musibah, ada korban dan alhamdulillah semenjak dibangun gang api ini sudah tidak pernah lagi kita kendaraan bermotor sering jatuh, becak sering jatuh, motor. Oh jadi gang apinya di Bung Alwi ditutup ya? Terbuka awalnya. Oh awalnya terbuka. Awalnya terbuka dan tidak dibangun, tapi sering dengan waktu itu dibuatkan taman-taman mungkin dibangun. atau apa? Fasilitas umum. Tapi sekarang itu saya tutup. Oh jadi. Tapi saya tidak atapin. Saya tidak terbuka saja. Hanya tempat-tempat ada pelosotan, ada ayunan buat anak-anak. Taman bermain anak-anak. Taman bermain. Jadi anak-anak tuh tidak perlu lagi juga keluar untuk bermain jauh-jauh. Karena kami memang daerah pesisir laut ini kan bukan tanah. Bukan. Ya, laut. Jadi untuk bermain anak-anak apalagi itu kalau agak di bulan sulit. 12 ini biasanya air surut air pasang itu lebih dalam ya Bung Alwi ya. Jadi alhamdulillah ini kegiatan andalan saya dan sangat diterima masyarakat. Memang ada segelintir 1-2 orang yang tidak setuju. Tapi 90 sampai 95% masyarakat sana welcome, sangat setuju. Itu sangat luar biasa. Jadi itu program andalannya Bung Alwi. Itu program andalan saya. Tadi disampaikan Bung Alwi ada jalan Molton dengan Sidi atau biasa kita kenal Kampung Bahu Ulu ya, Bahu Ujung ya. Yang dulunya semrawut, paling tidak dulu gelombang-gelombang, bahkan bolobang-lobang, saat ini sudah banyak jalan sudah kita perbaiki, baik drainase juga. Dan saya mempunyai sebenarnya ada program yang saya harapkan kalau nanti masih dipercaya oleh masyarakat untuk menjabat anggota dewan, masih banyak sebenarnya PR yang saya mimpikan akan terwujud di Balikpapan Barat. Salah satunya rumah sakit yang sudah diusulkan ini belum kelar. Rumah sakit ada di Balikpapan Barat. Kemarin di Balikpapan Barat ini kan tidak ada rumah sakit, Bung Eli. Ada klinik-klinik aja ya? Ada klinik atau rumah sakit bersalin. Rumah sakit bersalin, ada 2 kalau tidak salah. Mungkin dianggap Balikpapan Barat tukang kawin, mungkin banyak yang tukang kawin. Sehingga tukang kawinnya jadi rumah sakit bersalin aja yang disediakan. Ya itu mungkin saya nggak paham juga. Bung Alwi ini pemirsa bukan sosok yang serius, jadi sersan, serius tapi santai. Bung Alwi tadi sudah kita banyak dengar program-program andalan dari Bang Alwi. Kira-kira nih Bang Alwi ini kan mau mencalonkan lagi nih untuk menjadi anggota DPRD dari Dapil Balikpapan Barat. Apa sih kiat-kiat Anda kok masih mau mencalonkan menjadi anggota DPRD? Kira-kira apa latar belakangnya? Terima kasih Bung Eli, ini menarik juga ini. Jadi anggota dewan ini kan kami hanya 5 tahun. Hanya 5 tahun, saya rasa 5 tahun kalau dihitung ya memang lama. Tapi rasa-rasanya banyak mimpi yang belum saya laksanakan. Salah satunya saya mempunyai mimpi juga membangun namanya BLK, Balai Latihan Kerja. Saya pernah jalan-jalan ke Samarinda, melihat BLK. BLK itu tempat latihan mungkin orang yang tidak mampu kuliah. Orang yang tidak mampu kuliah bisa kita tempatkan di BLK. Karena di situ bisa mengasah skill, dan tentunya nanti bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Balikpapan. Sehingga setelah mereka lama kita tempat di BLK, mereka bisa dilanjutkan. Punya skill ya? Skill. Kekurangannya SDM kita setelah mereka putus sekolah, mereka bingung. Mau kemana? Mau kuliah tidak ada biaya. Mau kerja ijazah SMA sulit. Sehingga dengan adanya BLK mereka bisa semacam sangu untuk sebelum mereka terjun ke perusahaan-perusahaan. Saya kemarin sempat berdiskusi dengan
petinggi-petinggi RDMP Oke. atau Pertasol tentang masalah tenaga kerja. Nah, mereka mengatakan saya sempat agak agak protes ke mereka. Protes ke RDMP nih. Ya, protes. Kenapa sih? Saya bilang. Saya menyatakan kenapa sih tenaga-tenaga RDMP ini Dari kok pulau. banyak dari luar? Oke. Kok banyak dari luar? Sedangkan Sedangkan dari Balikpapan ini sedikit sekali. Alasannya karena juga saya melihat dengan banyaknya kontrakan di Balikpapan itu menguatkan. Oke. Dan juga kita mungkin tidak lupa setahun yang lalu kalau tidak salah ada yang meninggal. Ada yang meninggal. Ada yang meninggal dengar, ada yang setahun meninggal. yang meninggal orang luar, yang orang luar, dan ini menguatkan indikasi bahwa rata-rata orang kerja di RDMP itu orang luar. Oke. Nah, hal inilah yang membawa saya kepengen Membangun BLK. membangun BLK. Nah, mereka juga mempunyai alasan sebenarnya orang pihak RDMP, Pak Alwi. Kami awalnya lebih banyak menggunakan tenaga lokal. Oke. Tapi mohon maaf, tenaga lokal Balikpapan ini Sumber daya manusianya. tidak sesuai dengan apa yang kami Kriteria. inginkan. Kriterianya. Mohon maaf, ambil contoh. Ini ambil contoh, Pak. Dan ini mereka menyatakan kepada saya, kerja 7:30, datang 8:30. Istirahat 1 jam, tapi istirahat 2 jam. Jadi lebih banyak Banyak lebih banyak santainya, tapi gajinya mau besar. Nah, kira-kira begitu ya. Ini yang memang masyarakat kita memang perlunya adanya semacam ya balai latihan kerja untuk mereka persiapan. Tidak kaget, Oke. nggak begitu kaget. Ada langsung keahlian terima. dan skillnya. Ya ada keahlian. Sehingga saya kebetulan kita sini ada BLK, tapi itu Punya BLK provinsi. Kalimantan punya provinsi. Punya Balikpapan kita tidak ada. Itu salah satu mimpi saya harus mempunyai BLK terutama di Balikpapan Barat. Sangat tulus cita-citanya Bung Alwi ingin bangun badan latihan kerja. Ya. Supaya masyarakat di Balikpapan Barat ini mempunyai skill-skill atau sumber daya manusianya yang andal ya. Ya, Karena juga kita sebagai pintu gerbang dari IKN. Bung Alwi, kita tadi berbicara politik sudah, berbicara pengusaha sudah. Pasti kan Bung Alwi punya hobi pasti ya kan? Pasti punya hobi lah. Saya melihatnya Bung Alwi ini sosok olahragawan gitu. Apa sih hobi-hobinya Bung Alwi? Aduh, kalau Luar hobi biasa kan kalau hobi ya kan? hobi ini ya sangat luar biasa. Kalau saya ini sebenarnya Talenta. pecinta olahraga. Ya, pecinta olahraga. Pecinta olahraga. Oke. Ya, jangan disalahartikan pecinta-pecinta yang lain, tapi saya pecinta olahraga. Pencinta khusus olahraga. Olahraga. Saya hobi juga suka main bola, Bola, tenis meja, tenis meja, bulu tangkis. bulu tangkis, Sebenarnya dan yang lain banyak sekali. banyak lain-lain. Banyak Ya. juga Mungkin main kalau basket catur. enggak kali ya. Catur saya juga hobi. Oh, catur berarti talenta. Ya, pemirsa. biliar pun Alwi. saya juga hobi. Oke. Domino itu masuk kategori Domino, olahraga ya? Porgi. saya bukan hobi tapi lebih condong ke suka aja. Oh, jadi Ya. ada yang namanya permainan, Ya. ada yang namanya olahraga ya. Betul-betul ada yang betul-betul kita cintai dan sukain. Ya, itu beberapa olahraga yang memang saya sukain. Dan saya punya prestasi di olahraga itu. Oke. Termasuk ada saya prestasi. bulu tangkis, saya sering juara. Oh, berarti bukan hanya sekedar hobi Iya, dong ya. bukan Berarti sekedar. itu sebuah Prestasi. keahlian dan prestasi. Dulu juga sepak bola saya juga sering juara dulu waktu membela kampus saya. Oke. Dulu saya sering juara membawa nama kampus saya. Talenta sekali ya Bung Alwi. Ya. Bukan hanya sekedar hobi, tapi sudah bisa pernah menjuarai. Ya. Bung Alwi ini juga ketua bulu tangkis ya? Sekarang saya menjabat ketua PBSI. Ketua PBFC. Ketua PBSI. Sudah sering ngadain event-event besar ya? Saya juga pernah menjadi ketua futsal Balikpapan. Ketua futsal Balikpapan. Dan juga saya pernah jadi manajer Persiba. Wow. Saya Tunggu dulu pernah jadi Bung manajer Alwi. Persiba. Tunggu Bung Alwi, kita berbicara Persiba nih ya. Aduh, Bung Alwi sudah pernah jadi manajer Persiba. betul sekali. Kapan tuh Bung Alwi Persiba itu? Kan kita ngeliat kan saat ini Persiba sudah Ya. mulai sedikit agak terpelosok. Coba sedikit ceritakan Bung Alwi, iya. karena ini Persiba ini unik ya. Pemirsa mungkin juga harus tahu bahwa Bung Alwi ini bukan hanya sebagai anggota dewan saja, bahkan dia pernah memegang klub Persiba. Gimana Bang Alwi? Jadi kalau bicara Persiba ini kalau ngomongnya ini mungkin nggak cukup sejam 2 jam Oke. kita nih, tapi nggak apa-apa lah. Saya pernah menjabat
jadi manajer Persiba di U21. U21. Dulu saya anak didik saya itu Brian Kesar yang sekarang main PSM di ya? PSIM. Oh, PSIM sempat lagi. PSM, main PSIM. Terus saya sempat memegang Persiba U19. 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 Terakhir saya pegang senior, tapi kami tidak sampai selesai karena kemarin sempat diambil alih Pak Miskomunikasi ya? Gede. Ada miskomunikasi. Miskomunikasi. Nah, bicara Persiba, Oke. Ini unik nih, unik. ini sangat unik. Persiba ini apa ya? Kalau kita ini sudah sebenarnya sangat, ya saya rasa sama semua sama yang lain. Yang hobi sepak bola pasti sangat mencintai Persiba. Cukup sedih mendengar Persiba saat ini lagi terpuruk. Sekarang di Liga 2. Liga 2 pun ini jangankan untuk bisa lolos di Liga 1. Untuk bertahan di Liga 2 saja kita tidak tahu bisa apa tidak. Tapi asa ini tidak pernah berhenti, kita berdoa. Mudah-mudahan luar biasa ya. Persiba ini bisa bertahan di Liga 2 untuk kedepannya nanti masih bisa naik ke Liga 1. Karena apa? Tempat ini bukan tempat kita. Liga 2 ini bukan tempat kita sebenarnya, apalagi Liga 3. Kenapa? Kita mempunyai stadion yang megah. Stadion luar biasa ya. Stadion yang luar biasa ya? kapasitas, bahkan timnas saja pernah digelar di sini. Kejuaraan dunia. Timnas dulu tingkat pelajar pernah digelar di stadion kita. Terus legend Liverpool dulu bersama Arsenal pernah main di stadion Persiba ini. Jadi rasa-rasanya ini bukan tempat kita. Bukan tempatnya ya. Bukan tempat kita. Liga 2, apalagi Liga 3. Makanya saya sangat cukup sedih melihat keadaan ini. Saya juga sempat berkomunikasi dengan Pak Wali Kota sebenarnya terkait masalah Persiba ini. Pak Wali Kota sebenarnya sangat welcome untuk mengambil alih. Cuma saya nggak tahu mau mulainya dari mana, karena pihak yang kemarin mengambil ini tidak pernah ada komunikasi dengan pihak pemerintah kota. Tidak ada koordinasi dan komunikasi. Tidak ada koordinasi dan komunikasi seperti apa. Mestinya komunikasi ini harus terjalin dengan baik. Bagaimana sempat ada isu beredar bahwa wali kota cuek. Nah ini ada dengar nih kita nih. Ya, cuek dengan Persiba. Padahal pada kenyataannya tidak. Tolong jelaskan Bung Alwi, kenapa wali kota ini sangat mencintai sepak bola. Wali kota ini seperti kita tahu pemain sepak bola juga dan hobi juga dia. Dan hobi. Nah, saya kemarin sempat berdiskusi gimana pihak Persiba tidak pernah berkomunikasi dengan kita. Bagaimana kita mau bantu? Di sana pihak Persiba cuma teriak bahwa tidak pernah dibantu, tidak pernah diayomi oleh pemerintah. Tapi mereka sendiri tidak pernah mau datang. Ini yang jadi komunikasi ini yang tidak terjalin. Sebenarnya saya sempat ketemu dengan pemilik kemarin, pernah menyatakan nanti saya temanin ketemu Pak Wali. Nah, cuma Pak, ketemu waktu itu, Bang? Ya sempat saya ketemu di Plaza Indonesia. Saya mau pingin mengajak mereka. Ya cuma katanya tunggu sampai sekarang pun ya. Akhirnya saya dengar ini mereka atau dipindah alihkan lagi. Pindahkan lagi. Nah ini yang sebenarnya semestinya saya sempat mendengar ada klausal. Ini perlu pemirsa tahu ya. Pemirsa tahu ada klausal dalam perjanjian pihak Persiba dengan saya hanya beberapa aja yang saya tahu ya. Salah satunya Persiba boleh diambil tapi tidak boleh keluar daripada Balikpapan, home base Balikpapan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh dijual sama siapapun, harus dikembalikan ke pemerintah daerah. Ada nomenklatur. Kalau tidak salah, saya pernah mendengar, nanti kebenarannya saya nanti bisa tanyakan. Tapi ini saya dengar sendiri dari Pak Irfan Taufik bahwasannya tidak boleh dijual belikan. Ini Persiba. Ya kan Persiba ini kan kita tahu kan lahir dari anak kandungnya pemerintah pada saat itu ya kan, dibiayai oleh APBD. Sempat dibiayai APBD. Saya tidak tahu tahun berapa tidak boleh lagi menggunakan dana APBD. 2009 kalau nggak salah. 2008 dan saya sangat berterima kasih dengan Pak Ketua waktu, Ayahanda juga Pak Haji Sahril yang sempat yang sempat
memegang Persiba sangat luar biasa, Luar biasa dedikasi memang. beliau selama memegang Persiba. Semenjak beliau tidak pegang, ya memang saat inilah Persiba terpuruk. Tapi saya yakin suatu saat nanti Persiba kembali ke asalnya, yaitu di Liga 1. Ada keinginan nggak Bung Alwi untuk mengambil alih Persiba ini? Memang tadi koordinasi dan komunikasi nih ya. Sebenarnya kalau masalah ambil alih ini kan tidak segampang membalikan telapak tangan. Karena tapi kalau disuruh membantu, saya siap, jiwa raga saya untuk membantu Persiba. Tapi kalau mengambil alih, rasa-rasanya bukan suatu hal yang mustahil, tidak juga. Tapi memang perlu komunikasi yang panjang dan perlu perjuangan yang memang betul-betul diperjuangkan. Sebenarnya saat kemarin atau pada saat Pak tidak ingin melanjutkan, itu bisa dikembalikan ke pemerintah. Ke pemerintah. Dan Pak Wali sangat siap pada saat itu. Tetapi saya tidak tahu, komunikasi tidak terjalin. Dan dengar informasi, saya dengar informasi. Betul atau tidak saya tidak tahu. Ini dugaan. Ini infonya di kurang lebihnya kata. Dan ini cukup mengherankan, kok bisa. Ini saya silakan nanti ada yang menanyakan saya mungkin bilang, tapi saya dengar informasi seperti itu. Dugaannya jual, gitu benar kan? Atau tidaknya saya juga kurang paham, tapi ada yang menyampaikan kepada saya bahwa Persiba di masa yang megang saat ini lagi. Dan ini saya merasa ini sangat miris. Sebenarnya ada klausel yang tidak boleh dijual. Itu harus dikembalikan ke pemerintah kota. Jelas tadi Bung Alwi ya, dari perjanjian tersebut ada nomenklaturnya yang bahasanya tidak boleh diperjualbelikan lah. Karena memang dan home base-nya harus di Balikpapan. Tidak sanggup untuk menangani Persiba, kembalikan saja kepada pemerintah. Ya, itu mestinya. Luar biasa ya pemirsa, Bung Alwi tadi, dia juga hobi olahraga, bahkan bukan hobi. Dia sudah punya prestasi di bidangnya, mungkin walaupun di tingkat kecamatan kali atau di tingkat kabupaten kita nggak tahu, tapi dia sosok fenomenal sekali. Bung Alwi, Anda punya slogan tuh kayaknya luar biasa ya. Iya. Alwi dulu, baru kamu. Apa sih itu Bung Alwi? Kita ini pemirsa ini harus tahu apa ini, maksudnya ini apa? Alwi dulu, baru kamu. Gimana Bung Alwi? Siapa yang pencetus pertama di IG ini? Luar biasa ini Bung Alwi. Sebenarnya masalah slogan ini bukan saya juga sih sebenarnya yang pencetusnya. Kebetulan tim saya ini kan luar biasa ya, sangat luar biasa. Saya juga di sini mungkin di saat ini saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada tim saya yang mendukung dari 2019 sampai hari ini, yang tetap eksis, tetap solid mendukung saya. Dan betul-betul memperjuangkan saya sehingga bisa menjadi salah satu anggota DPRD Kota Balikpapan. Dan alhamdulillah 2023 atau 2024 nanti saya lagi bertarung untuk maju. Kembali melangkah ya? Kembali melangkah untuk maju untuk menjadi salah satu anggota DPRD Kota Balikpapan. Dan memang ada target sebenarnya, ada target. Tapi kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Mudah-mudahan target ini bisa tercapai atau tidak. Ya paling tidak kita lolos dulu lah untuk bisa. Karena masih banyak hal-hal yang harus kita perjuangkan di Balikpapan Barat. Khususnya di Balikpapan Barat ya. Jadi sangat rugi kepada warga Balikpapan Barat ini sebenarnya kalau tidak memilih saya. Karena banyak sekali hal-hal yang saya yang akan bangun. Semoga. Slogan Alwi dulu baru kamu. Berarti memang tim suksesnya Bung Alwi ini sangat solid. Sangat solid. Semenjak dia melangkahkan kaki ke dunia politik, itu saya tidak asing di kuping saya. Alwi dulu baru kamu. Bahkan ini sudah viral ya, khususnya di Balikpapan Barat. Bung Alwi hari ini nih ya, 45 hari menuju ke 14 Februari. Betul. Menghitung hari ya. Saya melihat Anda sudah sangat luar biasa belusukannya, berkampanyenya dari door to door, dari rumah ke rumah, kampung ke kampung, RT ke RT. Ada target nggak Bang Alwi ini? Apa targetnya Bung Alwi ini? Kalau mau jadi anggota dewan aja kan saya rasa kan bisa. Jadi, ada target yang tersembunyi apa nih supaya pemirsa tahu nih sekalian nih Bung Alwi nih. Jadi begini. Saya sebenarnya
sekarang ini sebenarnya sangat santai. Luar biasa. Sebenarnya saat ini saya sangat santai. Mungkin saya nggak tahu ya kalau caleg atau anggota dewan yang lain yang akan mau maju lagi. Kenapa? Saya ini semenjak jadi anggota dewan, saya itu tidak pernah tidak turun ke masyarakat. Lebih dekat ke masyarakat. Saya sering. Jadi bukan pada saat mau kampanye saja baru saya turun. Oh tidak. Saya alhamdulillah mungkin masyarakat atau Balikpapan Barat itu tahu saya. Tahu saya. Dan saya orang yang paling sering belusukan atau orang yang sering turun ke masyarakat tanpa ada jarak. Tanpa ada perbedaan masyarakat dengan anggota dewannya. Saya sangat alhamdulillah mereka sangat familiar dengan saya. Dan kemarin kalau tidak salah 2019 saya tuh lima terbesar se-Balikpapan. Saya terbesar? 5 terbesar. 5 terbesar? 5 terbesar. Setelah Pak Abdullah, Pak Nur Hadi, Pak Andi Arif Agung, dan Pak Haji Fitri, dan Bu Haji Fitri dan saya. Saya kalau tidak salah 4.600 suara saya. 4.600. Saya mengalahkan 40 anggota dewan. Wah ini suatu prestasi yang yang sangat luar biasa. Padahal saya itu orang yang sangat baru dan buta di politik. Sangat baru. Itu buta ya Bang Alwi? Sangat masih buta dan saya masih baru, masih awam di politik. Sudah menjadi 5 besar. Sudah masuk di 5 besar. Bahkan ketua komisi 3. Alhamdulillah. Yang lebih fenomenalnya lagi saya mendengarnya Bung Alwi ini yang biasanya nih ya setiap 2 tahun setengah ini ada rolling nih. Menjadi ketua, mau jadi komisi, mau jadi apa dan sebagainya di dalam praksi. Bung Alwi ini saya melihat sangat luar biasa ya pemirsa. 5 tahun, 2 kali dilantik menjadi ketua komisi. Itu apa? Lobby-lobbynya bagaimana Bung Alwi? Kita perlu tahu juga nih pemirsa ini. Ketua komisi 5 tahun loh, itu sejarah loh pemirsa. Iya, ini juga memang unik kan? Hal yang unik katanya sih belum pernah ada setelah menjabat ketua komisi di 2 tahun setengah itu menjadi ketua komisi 3 lagi. Ya betul. Dan ini mungkin baru pertama dan ini baru pertama. Alhamdulillah ketua partai saya masih mempercayakan saya. Mungkin itu poinnya. Mungkin saya dianggap berhasil atau mampu. Sehingga masih dipercaya untuk kedua kalinya menjabat ketua. Mungkin ada yang belum saya jawab tadi nih. Apa kira-kira target-targetnya? Oh ya target-targetnya apa sih? Ini saya belum jadi. Ini kan supaya pemirsa juga paham dan ngerti. Jadi kami di Partai Golkar ini sistemnya fair play ya. Sistemnya adalah kompetisi. Kompetisi terbuka ya. Kompetisi terbuka. Jadi ada satu statement ketua partai kami, siapa yang suara terbanyak itu nanti dipromosikan untuk jadi ketua DPR. Wah, ini hal yang menarik juga. Menarik ya? Ya, hal yang menarik. Siapa yang suara yang tertinggi itu akan dipromosikan untuk menjadi ketua DPR. Tapi dengan satu catatan bahwa Partai Golkar masih menduduki kursi terbanyak. Kursi terbanyak. Toh walaupun saya suara terbanyak, kalau suara Golkar menurun ya enggak bisa juga. Nah, berkaca daripada itu, saya sebenarnya kalau bicara ambisi sebenarnya saya biasa-biasa aja. Tidak juga begitu ambisi, tidak juga ya santai sajalah menanggapi ini. Tapi ada beberapa dorongan dari motivasi dari teman-teman, dari simpatisan, dari konstituen, bahkan tim saya. Bapak harus menjadi yang terbaik. Pak Alwi harus menjadi suara terbanyak. Inilah yang saya memicu saya. Why not gitu loh? Kenapa tidak? Ya kan? Ya setelah saya coba, tapi saya selalu sampaikan kita nggak boleh terlalu ambisi boleh, tapi ambisi boleh, tapi ambisius jangan. Ya, ambisi boleh, ambisius jangan. Ambisius jangan. Kita coba berusaha. Toh nanti hasilnya Tuhan yang menentukan. Bagaimana caranya? Ya kita bekerja keras, kita selalu turun ke lapangan, menyapa masyarakat, dan selalu paling poin saya selalu menyerap aspirasi. Ini yang sangat luar biasa ya. Dan saya juga saya juga lupa aspirasi saya juga, saya selalu setiap daerah atau hampir setiap daerah saya selalu mengandalkan aspirasi saya lewat PJU, penerangan jalan utama. Saya tempat-tempat lampu-lampu itu ya. Lampu-lampu, tempat-tempat yang gelap, yang rawan kecelakaan, yang rawan narkoba, yang rawan sudah semua. Jadi
Balikpapan Barat ini terang pemirsa. Alhamdulillah. Sekarang saya bikin Balikpapan Barat itu terang. Luar biasa. Alhamdulillah. Sudah mulai diaspal juga jalanannya. Jalan sudah kita mulai bagusin. Lampu sudah terang. Nah, berkaca daripada ini, saya optimis mudah-mudahan tanpa saya mendalui Tuhan, tanpa saya menyombongkan diri saya yakin dan optimis mudah-mudahan bisa mendapatkan suara terbaik lah. Amin, amin ya rabbal alamin. Luar biasa Bung Alwi. Tadi sudah kita dengar pemirsa target-target apa yang dia ingin capai yaitu suara terbanyak. Alhamdulillah dia 2019 masuk di 5 besar suara terbanyak dari 45 anggota DPRD. Kita sudah melihat tadi kiat-kiat beliau dari aspirasi-aspirasi beliau, bahkan dia lebih dekat ke masyarakat. Kita melihat tadi ada target. Oke, pemirsa, sebelum kita closing nih ada pantun nih Bung Alwi. Bung Alwi ini ada pantun buat Bung Alwi. Moga-moga saja nanti Bung Alwi terpilih nih ya jadi ketua DPRD ya. Cakep. Supaya pantun kita ini bisa dibacakan nanti pada saat sidang paripurna. Dari barat ke utara. Cakep dong. Cakep. Bersusah payah mencari madu. Cakep. Sudahi yang sudah-sudah. Alwi dulu baru kamu. Luar biasa pemirsa ya. Luar biasa. Jadi pantun ini closing kita pada sore hari ini. Kita akan tampilkan lagi nanti sosok-sosok pemerhati atau sosok-sosok pemuda yang inspiratif. Jangan dan terus saksikan di RMC Podcast. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.